Di kaki Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang, dikelilingi persawahan, perbukitan, dan pemukiman penduduk Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, berdiri sebuah pondok pesantren. Suasana alam yang tenang dan damai serta asri menjadi pemandangan sehari-hari yang dinikmati para santri dan santriwati Rahmatika Al-Atsari. Awal mula Islam berkembang di Kabupaten Subang, yakni di Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, melalui Eyang Arya Wangsa Goparana. Dan kini ada salah satu pondok pesantren yang memiliki kesamaan misi, mensyiarkan Islam dalam bentuk pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren yang didirikan oleh Ustadz Enak Suryana pada tahun 2004 ini terbilang kondusif sebagai tempat untuk menuntut ilmu karena suasananya yang tenang dengan alam yang begitu sejuk. Di Indonesia, pondok pesantren menjadi salah satu wadah syiar Islam yang menjadi ciri penyebaran agama Islam sejak dulu. Pondok pesantren sejak dahulu menjadi tempat menimba ilmu yang banyak mengajarkan ketaatan, kedisiplinan, kemandirian, dan kebersamaan, serta menjauhkan anak didik dari pengaruh negatif lingkungan. Apa yang menjadi ciri sebuah pondok pesantren kondusif juga ada di Rahmatika Al-Atsari, Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, yang sejak berdirinya terus berupaya untuk turut berkontribusi dalam dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai pemahaman salafus salih, mengkader para da'i dan lulusan yang berakidah lurus, berakhlak terpuji, ikhlas, tegar, dan bermanfaat bagi Islam dan ummahnya. Visi Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari adalah menjadi lembaga pendidikan teladan, berkah dan berkualitas dalam mencetak generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai manhaj salaful ummah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun misi kami adalah yang pertama, mendidik generasi Islam agar berakidah, berakhlak, dan beribadah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang menitik beratkan pada tasfiyah dan tarbiyah, pendidikan benar dan terpadu. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas pesantren yang berkomitmen pada pengajaran Al-Quran, bahasa Arab, tahfidz Al-Quran, dan ilmu-ilmu syar'i. Yang keempat, membentuk pribadi muslim yang senantiasa menyertai ilmu, amal, dan dakwah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang terakhir, mengkader lulusan yang bermanfaat bagi umat dan bangsa serta mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di dalam dan luar negeri. Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari sebagaimana pondok pesantren lainnya menjadi sarana menimba ilmu yang efektif di tengah era globalisasi dengan lokasi pembelajaran dan mondok untuk ikhwan dan akhwat yang terpisah berada di lokasi berbeda. Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Rahmatika awalnya hanya menyelenggarakan pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, dan SMP terpadu untuk warga sekitar. Baru pada tahun 2006, Rahmatika Al-Atsari menyelenggarakan pendidikan SMA terpadu yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum yang bermanfaat. Menyusul kemudian pada tahun 2009, Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari membuka sekolah dasar Islam sesuai dengan permintaan masyarakat pada tahun itu pula. Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari mulai menerima santri mondok hingga saat ini.
Bermula dari keterbatasan dan kesederhanaan, Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari terus berkembang dan menghasilkan para santri berprestasi dan berpribadi solih. Bagi Ustadz Enas Sunaria, kehadiran pondok pesantren ini merupakan upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan umat akan lembaga pendidikan Islami yang menitik beratkan pada tasfiyah atau pemurnian agama Islam dan tarbiyah atau pendidikan secara benar dan terpadu. Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus salih. Kini, pondok pesantren di Sagalaherang, Jawa Barat ini berkembang pesat dan memiliki 800 orang santri yang berasal dari berbagai daerah, bahkan dari luar provinsi Jawa Barat. Wah, asik ya Ustadz kalau misalnya di pondok pesantren begitu suasananya, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran selalu menggema seperti yang di sana. Santriwati ini lagi ngapain Ustadz? Ini lagi kegiatan tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran. Kebetulan tahfidzul Al-Quran ini menjadi program utama kami di waktu subuh dan juga sore hari. Kalau untuk pengelolaan pondok pesantren ini, khususnya di pondok pesantren ini seperti apa? Ya, untuk kurikulum di Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari Subang, kami memadukan kurikulum khas pesantren dan juga kurikulum pendidikan nasional. Itu kira-kira berapa persentasenya? Presentasinya kita hampir sama ya. Jadi karena ada menginduk ke sekolah formal juga, Diknas, dan juga ada ke pesantrenannya. Sehingga santri lulusan sini memiliki 2 ijazah. Oh ijazah gitu, jadi ada 2 ijazah yang dimiliki santri dari lulusan pondok pesantren ini, begitu. Ijazah negara dan juga ijazah pesantren. Dan alhamdulillah lulusan pesantren Rahmatika Al-Atsari juga sudah diterima di PTN negeri dan juga di luar negeri, di Universitas Islam Madinah, di Al-Azhar Kairo, dan di Universitas Internasional Afrika Sudan. Alhamdulillah. Luar biasa. Apalagi kira-kira yang membedakan pondok pesantren ini dengan pondok pesantren lainnya? Ya, di pondok pesantren kami kita menitik beratkan kepada hafalan Al-Quran dan juga bahasa Arab, sehingga sehari-hari santri berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Jadi ada 2 bahasa? Iya betul. Pembelajaran juga kita gunakan dalam bahasa Arab, khususnya untuk pelajaran-pelajaran agama. Ada bahasa lainnya nggak, bahasa asing seperti bahasa Inggris? Betul, ya ada bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Betul. Oh jadi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Betul. Apalagi selain bilingual tadi? Tadi tahfidzul Quran, hafalan, kita juga alhamdulillah sudah banyak santri yang berprestasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Subang. Alhamdulillah banyak santri-santri kita yang meraih juara di bidang hafalan Al-Quran. Luar biasa ya, dan sepertinya juga hafalannya itu caranya berbeda seperti santriwati di belakang kita nih. Betul, Ini lagi hafalan juga ya, berbaur dengan alam, di ruang terbuka, tidak hanya melulu dalam ruangan, tapi juga santai seperti ini. Mungkin penerimaannya juga lebih gampang begitu ya, memahaminya, menghafalnya lebih gampang. Kalau di sana itu pondok pesantrennya untuk? Ini pondok pesantren putri, kampus putri. Jadi untuk putra dan putri kita terpisah. Nah ini pondok pesantren putrinya. Ada berapa sih santri yang mondok di pesantren ini? Iya, kurang lebih santri seluruhnya itu 1.000 santri yang mondok di pesantren. Iya betul. Dari tahun ke tahun alhamdulillah semakin meningkat animo masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya di pesantren kita. Paling jauh kira-kira dari mana nih? Mulai dari Sumatera, dari Aceh, dari Padang, kemudian sampai Papua juga ada.
Alhamdulillah. Wow, Semua, sampai Pak. Ya. Papua ya. Alhamdulillah. Mondok di Subang. Betul, begitu. alhamdulillah, ya. Saya tertarik juga pengen mengetahui kegiatan para santri lainnya di pondok pesantren ini seperti Baik, apa. ya silahkan. Dengan visinya menjadi lembaga pendidikan teladan, berkah dan berkualitas, serta mencetak generasi muslim yang berilmu, berakhlak dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai manhaj salaful ummah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari memadukan kurikulum khas pesantren dan pendidikan nasional. Kurikulum khas pesantren di Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari mengacu pada Syu'bah Lughoh Universitas Islam Madinah, Universitas Islam, Ibnu Saud, Libya, dan kitab-kitab warisan ulama salaf. Para santri dan santriwati yang belajar di lembaga pendidikan dan dakwah yang telah terakreditasi nasional ini setelah menyelesaikan pendidikannya akan memperoleh 2 ijazah dari negara dan pesantren. Di Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari, mereka dididik dan diajari asatiz atau ustadz dan asaids atau ustazah yang menjadi guru mereka. Para asatiz dan asatizah ini sosok yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi di bidang masing-masing. Para pengajar di Ponpes Rahmatika Al-Atsari rata-rata lulusan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka. Dalam kesehariannya, para santri dan santriwati di Ponpes Rahmatika Al-Atsari mengikuti program tahfiz Al-Quran secara intensif, hafalan mutun ilmiah, kajian Islam rutin, praktek dakwah santri. Menghafal Al-Quran sambil mentadaburi alam juga dilakukan di Pondok Pesantren Ahwat atau Putri di bangunan gazebo yang dibangun Pondok Pesantren dengan pemandangan hamparan pesawahan yang akan tampak indah saat padi menguning. Dengan pelajaran unggulan tahfiz dan bahasa Arab, Pondok Pesantren ini dikenal sebagai penghasil hafiz dan hafizoh yang juga terampil berbahasa Arab. Nah, pemirsa yang mondok di pondok pesantren ini tidak hanya masyarakat di Kabupaten Subang dan sekitarnya, tapi juga ada dari daerah lain, bahkan tadi disebutkan dari Papua. Dan sekarang saya ingin tahu nih, ini sudah bersama santriwati dari Purwakarta ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 11. Namanya? Sofa Sauraya. Sofa Sauraya. Nah, Sofa ini merupakan salah satu santri yang berprestasi di pondok pesantren ini. Kira-kira motivasi terbesar Sofa mondok di pesantren ini apa sih? Motivasi saya, alhamdulillah, ingin memperdalam agama Islam, juga mengenal ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Juga ingin menjadi insan yang lebih mandiri, terutama. Dan juga ingin menjadi insan yang bermanfaat bagi umat, terutama.
Nah, Jadi iya. awal mula mondok pesantren ini keinginan sendiri atau dimotivasi sama orang tua? Awal pengen masuk ke pondok itu keinginan sendiri, dan alhamdulillah ada persetujuan dari orang tua. Jadi ya lancar-lancar aja gitu. Ya udah masuk pondok aja gitu. Kan pondok pesantren ini banyak nih, Iya. tidak hanya di Subang aja. Nah, kenapa Sofa memilih mondok di pesantren ini? Untuk kenapa saya lebih milih Rahmatika sebagai pesantren saya gitu. Yang pertama adalah karena Rahmatika itu lebih dekat ke tempat tinggal saya gitu. Yang kedua juga alhamdulillah Rahmatika Al Azhar ini tuh tempat pesantren yang saya cari juga, karena kan diajarkan juga bagaimana Quran dan Sunnah kayak gitu sesuai dengan pemahaman para salafus sholih. Dan juga yang ketiga alhamdulillah tempatnya nyaman dan juga pemandangannya asri dan sejuk. Jadi bikin betah ya? Iya, bikin betah, bikin semangat juga. Ya, prestasi apa aja sih yang udah diraih Sofa selama mondok di pesantren ini? Alhamdulillah kegiatan juara lomba muhadharah, lalu juga tahfiz, dan juara juga di kelas, alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Sekarang hafalan Al-Qur'annya udah berapa juz? Alhamdulillah, insya Allah 13. 13 juz ya. Iya. Sehari itu ditarget berapa halaman sih hafalannya? Minimal saya target diri sendiri itu per hari satu halaman. Itu target diri sendiri. Iya. Kalau dari pesantrennya gimana? Kalau dari pesantren minimalnya itu per hari sekitar 6 baris. Jadi kalau misalnya 3 tahun mondok harus hafal berapa juz? Kira-kira minimal 6 juz, sekitar 6 juz untuk 3 tahun mondok di sini. Luar biasa. Tetap semangat belajarnya ya, Ya, menimba ilmu agama. ya amin. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, juga menjadi hal yang menjadi perhatian pengelola pesantren dengan menyiapkan sarana olahraga bagi para santri dan santriwatinya, di antaranya futsal dan bulu tangkis. Berbagai fasilitas pendukung untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas juga tersedia di pondok pesantren ini. Bahkan hamparan sawah pun menjadi sarana bagi para santriwati untuk mengenal, mengetahui, dan mampu menanam padi yang baik dan benar. Dengan kurikulum yang digunakan, Pondok Pesantren Rahmatika Al Azhari Subang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi memahami dasar-dasar ilmu syar'i sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki adab dan akhlak yang meneladani Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Muhammad ini santri Ikhwan yang mondok di sini ya. Iya. Asalnya dari mana? Dari Bandung Barat. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 11. Kenapa sih memilih mondok di pesantren ini? Tujuan utama sih pasti ingin menuntut ilmu syar'i ya kan. Itu tujuan utama karena pentingnya menuntut ilmu syar'i bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian faktor dorongan dari orang tua juga. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang masih betah gitu di sini untuk melanjutkan sekolah di sini. Jadi udah berapa lama mondoknya? Kurang lebih hampir 5 tahun sekarang. Wow, hampir 5 tahun. Iya. Dan emang bener-bener betah begitu ya? Iya, Apa sih yang alhamdulillah. membuat betah mondok di sini? Ya di samping materinya terus ya guru-gurunya juga baik-baik alhamdulillah. Iya. Terus ya kalau di pondok itu banyak teman, lebih terjaga, lebih terlindungi pendidikannya. Terus pergaulannya juga lebih terjaga. Iya. Ya. Kalau untuk hafalannya gimana nih? Kira-kira udah berapa juz sekarang hafalannya? Untuk hafalan alhamdulillah sekarang udah mencapai kurang lebih 17 juz. 17 juz. Targetnya nanti pas keluar dari sini? Insya Allah berapa juz? selesai. Selesai Iya. ya. Nanti rencananya bakal ngelanjutin pendidikan atau gimana? Rencananya mungkin ngabdi dulu di sini. Ngabdi dulu di sini, habis itu sambil daftar ke universitas lah ya. Kayak gitu paling. Atau kalau di sini belum selesai pasti ngelanjutin dulu hafalan. Nah, prestasinya boleh dong diceritain prestasi yang udah dicapainya apa aja? Prestasinya mungkin MHQ sih, di tingkat MHQ, Musabaqah Hifdzul Quran. Kemarin di tahun berapa ya? Di semester 2 kelas 8 kalau nggak salah. Iya, alhamdulillah dapatkan peringkat pertama di tingkat Komisariat Jalan Cagak, juara MHQ 1 di pentas PAI.
Kemudian alhamdulillah lolos juga di tingkat Kabupaten Subang. Alhamdulillah. Di tingkat provinsi belum berhasil ya, belum berhasil. Soalnya Masya Allah ini ya. Kira-kira apa yang membedakan pesantren ini kalau misalnya kita mondok di pesantren ini dengan pesantren lain kalau dilihat? Kalau mungkin dari di pesantren ini alhamdulillah lebih baik lah insya Allah. Dari segi mungkin pendidikannya gitu ya, dari segi muqarrarnya kan, kurikulumnya. Kemudian dari segi ini ada 2 ijazah setelah lulus dari sini, ada 2 ijazah, jadi dapat ijazah umum kemudian dapat ijazah pesantren gitu. Iya. Kalau lulus dari sini dapat 2 ijazah ya. Oke, kalau gitu tetap semangat belajarnya ya, insyaallah. menimba ilmu agamanya. Terima kasih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum salasa wa yakrahu lakum salasan fayardha lakum ang ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'a wa ang ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idma'atal mal. Sesungguhnya Allah meridhoi kalian 3 perkara dan membenci kalian 3 perkara pula. Allah meridhoi kalian bila kalian menyembahnya dengan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun, berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak berpecah belah, dan membenci kalian berkata sia-sia, banyak bertanya dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari dalam kiprahnya terus berupaya melahirkan lulusan-lulusan yang berakidah, berakhlak, dan beribadah sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tentunya dengan menitik beratkan pendidikan tasfiyah dan tarbiyah. Demikian jejak Islam kali ini dari Pondok Pesantren Rahmatika Al-Atsari yang berada di Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.